buat seluruh permata GBKP yang terkasih, di minggu ini rasa syukur yang tidak pernah kita lupakan, yang selalu kita nyatakan di dalam hidup kita atas segala kebaikan Tuhan. Izinkan juga saat ini kita dilawat oleh kuasa dan kebaikan Tuhan, agar senantiasa apa yang Tuhan harapkan bagi kita, terlebih-lebih bagi permata GBKP semakin memiliki pengharapan dan iman kepada Tuhan. Salah satunya ketika firman ini mengubah hidup kita dan meyakinkan diri kita oleh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum saya sampaikan renungan di PA Permata di minggu ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, atas segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau mengizinkan kami memperoleh dan menerima segala berkat yang Kau sediakan bagi kami. Kau ajar kami Tuhan, Kau didik kami, agar melalui realita kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, selalu diperhadapkan dengan sebuah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Izinkan firman ini mengubah hidup kami, mengubah hidup permata GBKP, agar mereka menjadi permata-permata yang indah di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan bagi permata sekalian, dan yang menjadi tema kita di PA Permata di minggu ini, Cimpa ataupun Kem Iman Permata GBKP. Shalom buat seluruh permata. Kalau kita berbicara tentang iman, mempertahankan, menunjukkan iman itu butuh pemahaman yang pas. Karena iman bukan terletak di dalam intelektual dan pembicaraan kita, tapi iman dalam perbuatan kita. Iman kita nyata dalam perbuatan hidup kita. Kita melihat banyak sekali orang yang menyatakan dirinya orang beriman. Apa buktinya? Mereka katakan kami sudah membantu orang banyak. Kami sudah peduli dengan orang lain. Kami memberi diri untuk Tuhan. Tapi bukti segala perlakuan yang dilakukan oleh manusia sebagai dasar iman mereka kepada Tuhan, banyak hal yang perlu kita ditegur. Banyak hal di dalam diri kita perlu diingatkan, agar kita tidak gampang berkata-kata kita memiliki iman kepada Tuhan, tapi di dalam realita kehidupan jauh sekali hidup kita seperti orang beriman. Mari lebih dalam saudaraku, kita akan melihat pengalaman Abraham yang dijadikan di dalam kitab Hebrew ini sebagai contoh, sebagai role model yang bisa mengubah kita, mengubah hidup kita, perilaku kita, perkataan kita, cara pandang kita, dan bagaimana kita menempatkan di dunia ini melalui segala keberadaan yang kita alami oleh dasar iman kita. Apa yang diangkatkan oleh kitab Ibrani pasal 11? Tentunya ketika dinyatakan di sini bagaimana perjalanan sebuah iman yang dimiliki oleh manusia akan membawa dampak bagi kehidupannya ke depan, cara pandangnya tentang hidupnya, cara pandangnya tentang dirinya, cara pandangnya tentang alam sekitar dan lain sebagainya. Pengalaman daripada Abraham yang diangkat sebagai contoh untuk memberikan iman kepada setiap orang yang mau bertumbuh di dalam iman hidupnya. Ketika manusia itu memiliki banyak sekali persoalan dan pergumulan, sering sekali iman kita bisa melenceng oleh hal yang tidak kita inginkan. Banyak sekali permata GBKP di luar sana
Mereka melakukan segala keinginan mereka menurut apa yang mereka rasa baik dan tenang dan nyaman. Apa yang menurut mereka itu nikmat dalam hidup ini, mereka lakukan. Mereka tentu tidak memperhitungkan apa daripada perbuatan yang mereka perbuat. Apakah itu berkenan di mata Tuhan atau tidak. Tapi yang mereka lakukan adalah bagaimana agar aku senang. Agar aku tidak mengingat apa yang terjadi oleh hidupku. Agar aku tidak mengingat lagi bagaimana problem dalam keluargaku dan lain sebagainya. Permata banyak mencari jalan pintas. Dari realita kehidupan inilah seperti pengalaman kehidupan jemaat ketika penulis kitab Ibrani memberikan kekuatan melalui iman. Karena pada kesempatan ini latar belakang dari perikop kita ataupun teks ini, banyak sekali orang Kristen yang bergumul, yang karena pergumulan hidupnya tidak tertutup kemungkinan orang akan murtad dari imannya kepada Tuhan. Karena begitu berat tantangan hidupnya. Tapi yang menulis kitab Ibrani menegaskan, orang yang beriman pasti memiliki pengharapan. Kalau kita kembali membaca Ibrani pasal 1 ayat 1, bagaimana realita kehidupan iman? Bagaimana karakter kehidupan beriman? Beriman itu adalah percaya terhadap sesuatu yang belum kita lihat, karena kita memiliki pengharapan. Dan iman itu selalu berbarengan dengan pengharapan. Di mana ada iman, di situ ada pengharapan. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki pengharapan. Pengharapan itu timbul dari mana? Iman itu timbul dari mana? Pendengaran, penglihatan, dan pemahaman kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu salah satunya pengalaman Abraham. Bagaimana Abraham disuruh oleh Tuhan pergi meninggalkan kampung halamannya, sanak saudaranya, harta bendanya, untuk pergi ke satu tempat yang dia sendiri tidak tahu tempat itu di mana, bagaimana keberadaan tempat yang akan dia tempati. Tapi yang membuat dia bergerak untuk pergi karena yang memerintahkan adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintahkan terhadap dirinya, dia percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kehidupannya tidak akan pernah membawa kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Walaupun untuk menerima janji Tuhan itu membutuhkan sebuah proses yang panjang bagi dirinya. Termasuk Yakub dan Ishak. Bagaimana perikop ini membawa kita agar kita sebagai orang Kristen, di manakah kita berpijak hidup di dunia ini? Dalam iman dan pengharapan. Permata GBKP tentunya melalui firman Tuhan ini. Pelaksanaan CIMPA ataupun Camp Iman Permata GBKP yang akan dilangsungkan tanggal 29 Juni sampai 2 Juli. Waktunya sudah begitu dekat sekali. Yang menampung kapasitas target daripada dalam pelaksanaan Camp Iman Permata ini akan menampung sejumlah 5.000 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit. Bagaimana yang 5.000 orang ini akan terbangun imannya, GBKP ke depannya akan memiliki pondasi yang kuat oleh orang-orang yang memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, yaitu diri kamu Permata GBKP. Berikan dirimu, berikan waktumu, berikan kemampuanmu untuk mengasah imanmu. Bagaimana imanmu ini dinyatakan murni ketika kamu memberi diri untuk mendengar suara kebenaran Tuhan yang menegur kamu, yang membimbing kamu, yang menuntut kamu berhimpun bersekutu dengan orang lain. Dengan iman kamu melakukan satu karya yang terbesar. Dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan, pelaksanaan Camp Iman Permata GBKP tahun 2023. Walaupun banyak sekali menelan biaya untuk pelaksanaan pesta iman ini, banyak cara Tuhan menolong agar segalanya bisa dirampungkan. Panitia sudah bekerja, seksi acara sudah memberikan sosialisasi pelaksanaan CIMPA tersebut. Jangan ada yang ketinggalan Permata. Ini adalah pesta iman kita. Ingat Abraham, bagaimana dia pergi ke tempat yang tidak pernah dia temui. Kamu juga demikian. Bagaimana hidup kamu yang tidak pernah dipersatukan dalam sebuah komunitas orang percaya. Kamu bertemu dengan orang-orang yang mungkin kamu tidak kenal. Kamu bertemu dengan orang-orang asing bagi diri kamu. Tapi itu bukan alasan untuk tidak ikut dalam pesta iman.
Pesta iman ini adalah pesta yang menyatakan bahwa beribu-ribu permata GBKP rindu lawatan Tuhan untuk menunjukkan kebersamaan mereka di tempat yang terasing bagi mereka, tapi menjadikan tempat itu tempat yang nyaman, tempat yang bersukacita, tempat yang membawa kebahagiaan. Karena disinilah saatnya permata GBKP menerima janji Tuhan dan mengimani janji Tuhan atas hidup mereka. Jangan takut berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Berilah diri kamu. Walaupun kamu tidak dapat melihat apa nanti kembalinya, apa timbal baliknya, apa feedbacknya ke dalam diriku, jalani perjalanan pesta iman ini. Bukakan hatimu, beri dirimu sebaik-baiknya. Karena dalam mengikuti pesta iman permata GBKP, tentu ini adalah wadah satu pesta yang kita lakukan secara sinodal di kategorial permata, yang akan menuntun seluruh permata GBKP, akan melihat bagaimana orang yang rindu, bagaimana aset di GBKP ini begitu banyaknya. Ketika aset yang berharga itu memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, luar biasa nama Tuhan dinyatakan di GBKP ini. Mari permata GBKP, tetap dukung pelaksanaan acara Camp Iman Permata. Jangan ada yang ketinggalan, ajak teman-teman kamu. Karena ketika kamu datang kepada Tuhan, ikut di dalam pesta ini, pasti kamu akan menemukan jati diri kamu bersama Tuhan. Kamu akan merasakan bagaimana berharganya dirimu di mata Tuhan. Kamu akan merasakan betapa lemahnya dirimu, tapi Tuhan kuatkan dengan kebaikan dan pertolongannya. Imanmu membuat kamu memiliki pengharapan. Dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan, membuat dirimu lebih berarti di mata Tuhan. Engkau menghargai dirimu, menghargai orang lain, dan sangat menghargai karya Tuhan atas segala ciptaannya yang ada di dunia ini. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh permata GBKP. Ayo persiapkan diri kamu untuk mengikuti, berangkat untuk menghadiri Pesta Iman Permata GBKP tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya permata GBKP mereka berjalan dengan iman dan pengharapan kepadamu. Mereka tidak takut, mereka tidak ragu, karena iman dan pengharapan yang mereka miliki akan menenangkan jiwa mereka, menyelamatkan kehidupan mereka dalam kebaikan dan kuasa Tuhan yang menopang mereka. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, agar permata-permata GBKP dimanapun berada, mereka rindu untuk memperbaharui iman dan percaya mereka kepadamu. Mereka selalu memiliki pengharapan dalam segala hal. Mereka tidak putus asa, mereka tidak boleh kecewa, mereka tidak boleh tidak memiliki semangat. Tapi semangat yang baru, pengharapan yang baru, dan iman yang baru adalah selalu yang mereka akan cari dalam hidup mereka. Mereka tidak akan berlalu daripadamu Tuhan, tapi mereka selalu melekat dan tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.